Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk merawat salah satu tanaman hias yang ada di halaman depan rumah Banyuwangi. Dan ini dia tanaman hias yang akan dirawat teman-teman. Ini adalah tanaman hias sepatu variegata. Tanaman hias ini aku jadikan sebagai tanaman hias pagar yang membatasi antara taman dengan selokan. Jadi untuk taman yang ada di halaman depan rumah Banyuwangi ini bentuknya miring teman-teman. Untuk tanahnya itu memang didesain miring supaya terlihat megah, kata developernya sih gitu ya. Tapi ada permasalahan juga untuk selokan yang ada di depan rumah ini itu tuh tinggi banget, tingginya tuh sekitar 2 meter. Kalau misalkan nggak dikasih tanaman hias pagar ini, itu kelihatannya ngeri banget. Kalau bahasa Jawanya sih awang-awangan gitu ya. Akhirnya kita tanami tanaman hias sepatu variegata untuk dijadikan tanaman hias pagar. Setelah beberapa kali kita bingung gitu ya mau ditanamin apa, kapan hari pernah kepikiran untuk menanam araria, kepikiran juga untuk menanam tanaman hias daun mutiara atau Pilea cardiere, tapi akhirnya kita jatuhkan pilihan ke tanaman hias sepatu variegata ini dengan keunggulan yang dia miliki. Yang pertama adalah dia cepat sekali untuk tumbuh, kemudian batangnya itu berbatang keras dan kokoh, lalu dia sifatnya tuh merimbun teman-teman. Dan kalau misalkan ini tuh nggak dipotong, dia akan memunculkan bunga sepatu berwarna merah seperti trompet. Selain keunikan yang dimiliki oleh sepatu variegata, keunggulan lain yang dimilikinya adalah bibitnya itu sangat terjangkau. Satu polybag itu harganya Rp3.000 teman-teman. Tapi kalau sudah punya sepatu variegata, nggak perlu beli bibit lagi karena untuk memperbanyak tanaman hias ini cukup menanam pucuk yang kita pangkas. Jadi belinya cuma satu kali aja, panennya berkali-kali. Perawatan tanaman hias sepatu variegata sangatlah mudah, hanya diperlukan siraman aja setiap hari. Kalau 2 hari sekali juga boleh. Kemudian diberi pupuk NPK setelah pemangkasan. Jadi diberikannya tuh sebulan sekali. Lalu harus rutin dipangkas teman-teman, karena kalau nggak dipangkas dia akan tinggi sekali. Tapi ini untuk tanaman hias sepatu variegata yang dijadikan sebagai tanaman hias pagar. Tapi kalau misalkan teman-teman menjadikannya sebagai tanaman hias biasa yang diletakkan gitu ya supaya muncul bunganya, itu nggak perlu dipangkas supaya bunganya tuh muncul banyak teman-teman. Untuk pengendalian hama pada tanaman hias ini jarang sekali ditemukan. Paling juga yang suka menggerogoti daunnya itu adalah belalang. Kemudian kutu putih gitu ya, kutu putih yang menyerang bagian pucuk daun sehingga pucuk daunnya itu terlihat keriting. Solusinya adalah dengan cara menyemprotkan obat insektisida menggunakan merek Rizotin ataupun merek lainnya. Dilakukan setiap 2 minggu sekali agar kutu putihnya hilang. Enggak boleh. Hah? Boleh.
Videonya mama kayaknya kalau ada sepeda jelek deh. Kulik kulik. Dan ini adalah selokan yang aku maksud teman-teman. Tingginya tuh sekitar 1,5 sampai dengan 2 meter. Tinggi banget. Awal mula membeli rumah ini sebenarnya aku ngeri-ngeri sedap melihat selokannya. Takut anak aku kecebur ke sana. Dan ternyata setiap sebulan sekali aku mesti berjalan pada jalan setapak untuk memangkas tanaman hias sepatu varigata. Sebenarnya ini bukan jalan setapak, ini tuh adalah pondasi dari rumah ini teman-teman. Awal mulanya kepikiran untuk menutup selokan ini dengan cor teman-teman, supaya lebih aman gitu ya. Aku juga lebih mudah untuk memangkas tanaman pagar sepatu varigata, kemudian anak-anak juga aman. Tapi sama developernya itu tidak boleh, karena setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu ya, untuk selokan ini tuh dibersihkan. Dan biasanya selokan ini akan mengalir air teman-teman. Jadi kalau misalkan ditutup itu takutnya ketika ada penyumbatan akan sulit untuk mendeteksi atau memperbaikinya. Karena udah sering melalui jalan setapak yang sangat sulit ini, akhirnya sekarang udah terbiasa teman-teman. Jadi nggak ngeri-ngeri sedap lagi ketika memangkas tanaman pagar sepatu varigata. Setelah memangkas, kita bersihkan untuk beberapa daun-daun yang berjatuhan ataupun daun-daun kering yang berada di bawah tanaman hias ini ya. Nah, di sini aku pakai kresek, kemudian aku masukkan untuk kotoran-kotoran yang berada di bawah-bawah pohon sepatu varigata ini, aku masukkan ke dalam kresek. Kita harus hati-hati banget teman-teman, karena di sini itu kan aku nunduk gitu ya. Kadang kalau nunduk itu ketika berdiri lagi tuh agak pusing gitu ya. Dan maaf banget kalau misalkan ada beberapa tetangga Mama Selin yang ada di Banyuwangi ini, ketika berjalan gitu akunya tuh nggak ngelihat, karena bukannya aku sombong nggak mau ngelihat gitu, karena aku mesti fokus teman-teman berjalan satu langkah demi selangkah supaya nggak kecebur di got gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau lagi siram itu bolehlah bersapa-sapa, tapi kalau kayak gini tuh mesti fokus dan konsentrasi banget. Kadang kalau dipanggil ya gitu aja tapi nggak noleh. Takutnya kalau noleh aku tiba-tiba gelempang gitu ya. Setelah tadi membersihkan bagian bawah, kita bersihkan juga bagian daun-daun kering, daun-daun yang sudah menguning yang terjebak di antara pepohonan tanaman sepatu varigata ini ya teman-teman. Karena tanaman hias sepatu varigata ini sering sekali dipangkas, sebulan sekali aku pangkas, jadinya dia nggak memunculkan bunga teman-teman. Jadi ketika ada tunas baru yang membawa bakal bunga, pasti akan aku potong gitu ya. Tapi kapan hari sempat ada satu bunga yang bermekar di tanaman hias pagar ini. Selanjutnya kita buang untuk daun-daunan yang berjatuhan di jalan setapak teman-teman. Di sini aku menggunakan kaki. Aku masukkan saja ke selokan supaya dibersihkan sama Pak Kebun dari perumahan ini gitu ya. Bukannya aku nggak mau ngambil, tapi kalau aku terlalu nunduk itu sangat berbahaya sekali. Takut jatuh maksudnya. Yang bisa diambil kita ambil, yang nggak bisa diambil kita geser saja ke selokan. Selanjutnya kita bersihkan untuk potongan sepatu varigata yang tadi aku lempar ke atas rumput-rumputan ini ya teman-teman.
Kita ambil semuanya satu persatu, kita masukkan ke dalam kresek. Untuk hasil potongan kali ini aku buang saja teman-teman, jadi tidak aku tanam kembali karena sudah punya banyak gitu ya di rumah. Dan akhirnya selesai sudah memangkas tanaman hias sepatu variegata yang aku jadikan sebagai tanaman hias pagar di halaman depan rumah Banyuwangi. Kemudian kita bersihkan semua hasil potongannya lalu kita buang. Dan ini dia hasilnya teman-teman, terlihat lebih rapi untuk tanaman hias yang berada di belakangnya atau di taman depan rumah. Sudah terlihat lebih jelas gitu. Untuk rumput-rumputnya juga semakin kelihatan karena kalau nggak dipotong untuk tanaman hias pagarnya pasti rumputnya itu tidak tampak. Oke teman-teman, itu tadi kegiatanku kali ini. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.